Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi bab 1 pada subtopik berikutnya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang sains dan ilmuwan sains yang bekerja di laboratorium. Kalian familiar dengan karakter ini? Pasti ini juga sudah tahu apa yang ia lakukan. Nah, apa persamaan dari kedua gambar ini? Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut dengan metode ilmiah. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang metode ilmiah, yang di dalamnya termasuk merancang percobaan dan pelaporan hasil percobaan. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Tahapan-tahapan metode ilmiah dapat kamu cermati, urutannya seperti ini. Kita bahas satu persatu. Pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Pada saat menciptakan suatu penemuan atau ide, para ilmuwan biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Pengamatan dilakukan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai, jika dengan hanya panca indera tidak mampu untuk melakukan pengamatan. Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Selanjutnya, dari pengamatan tersebut, maka akan didapatkan masalah yang harus diselesaikan dengan percobaan. Ada dua jenis pengamatan, yaitu pengamatan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan kualitatif dinyatakan dengan deskripsi menggunakan kata-kata saja. Misalnya, pengamatan terhadap air yang dipanaskan. Hasilnya adalah terdapat gelembung udara saat mendidih dan ada asap tipis di bagian atas air. Itu pengamatan secara kualitatif. Pengamatan kuantitatif, hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Misalnya, pengamatan pada air yang dipanaskan, hasilnya adalah volume airnya 200 ml, mendidih dalam waktu 5 menit, suhu air sebelum dipanaskan yang terukur termometer adalah 18 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Hipotesis merupakan perkiraan atau dugaan sementara dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Tentunya kalian bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan kan? Perkiraan tersebut kita buat berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis bersifat logis atau masuk akal. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam percobaan. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, atau unsur yang dapat berupa angka atau jenis. Ada 3 macam variabel: variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas yaitu suatu faktor yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Variabel terikat yaitu gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan bisa diamati. Ketiga, variabel kontrol yaitu faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Tahap ketiga, membuat rancangan percobaan. Untuk merancang percobaan, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. 2. Menuliskan hipotesis hasil percobaan. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. 4. Mendaftar alat dan bahan yang diperlukan. 5. Menuliskan prosedur percobaan. Nah, setelah merancang percobaan, kamu dapat segera melakukan percobaan tersebut. Eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis yang sebelumnya dibuat. Dari eksperimen yang dilakukan, akan dihasilkan data
yang dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Hasil dari eksperimen atau percobaan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami pembaca, dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, maupun dalam bentuk grafik. Terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang dihasilkan dari percobaan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan percobaan yang dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya, kita akan memperdalam bagaimana caranya merancang percobaan. Tahapannya sudah disampaikan tadi ya. Nah, mari kita ulas satu persatu. Pertama, kamu harus menentukan tujuan dari percobaanmu. Tujuan percobaan dapat kamu tentukan setelah melakukan pengamatan. Lihat di sekelilingmu dan amati dengan panca indera yang kamu miliki. Tidak harus kelima-limanya digunakan loh ya, seperlunya saja sesuai dengan apa yang kamu amati. Dari pengamatan tersebut muncul pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Atau bisa juga disusun dalam bentuk pernyataan untuk diuji. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan percobaan. Misalnya nih, jika kamu seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian, kamu pasti akan menggunakan indera penglihatanmu untuk mengamati keadaan di sana, seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang, atau barangkali ada jejak di lantai. Bisa juga kamu menggunakan indera pembau untuk mengamati tempat tersebut. Misal ada bau parfum tertinggal, atau bau kabel terbakar, dan lain-lain. Dari hasil pengamatan, kamu dapat menentukan tujuan percobaan yang harus dapat diuji, dapat dilakukan, dan bukan merupakan pendapat pribadi. Contohnya dalam sains, kamu mengamati di halaman rumah kamu ada beberapa tumbuhan sirih yang ditanam ibumu. Kamu mengamati perbedaan bahwa tanaman sirih yang merambat di batang pohon mangga, batang sulurnya lebih panjang-panjang daripada tanaman sirih yang merambat di tembok. Kenapa ya? Terlihat bahwa di bawah pohon mangga lebih rindang, sehingga tanaman sirih mendapatkan sedikit sinar matahari, sedangkan tanaman sirih yang merambat pada tembok selalu terpapar sinar matahari setiap siang. Contoh rumusan masalahnya. Bagaimana pengaruh intensitas sinar matahari terhadap pertumbuhan sulur batang tumbuhan sirih? Nah, tujuan percobaannya akan menjadi seperti ini. Menyelidiki pengaruh intensitas sinar matahari terhadap pertumbuhan sulur batang tumbuhan sirih. Kalian lihat ada bagian tulisan yang berwarna biru dan hijau. Warna biru menandakan variabel bebas dari percobaan, yaitu intensitas sinar matahari. Sedangkan warna hijau merupakan variabel terikat atau pertumbuhan panjang sulur batang. Sebelum kita identifikasi variabelnya, yuk kita coba dulu bikin hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan atau dugaan sementara dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya nih, pengamatannya, kalian mengamati tempat kejadian pencurian. Kalian mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak, dan tidak ada barang yang terjatuh. Hipotesis yang dapat kamu kembangkan adalah pencurian dilakukan oleh orang yang mengenal rumah atau keluarga korban. Oke, kita kembali ke masalah tumbuhan sirih tadi. Dari tujuan percobaan yang sudah kita tentukan tadi, maka hipotesis yang dapat dibuat bisa seperti ini. Semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka akan menghambat pertumbuhan sulur batang tumbuhan sirih, dan sebaliknya. Kemudian, kita akan mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam percobaan. Para ilmuwan menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merancang percobaan untuk mengubah satu kondisi yang mengakibatkan hal lain juga berubah. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Masih ingat kan? Untuk memahaminya, coba nih aku kasih contoh.
Birawa akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau paling cepat untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba. Satu hari, ia mencoba satu jalur. Ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Birawa hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Dari cerita ini, kita bisa identifikasi variabel bebasnya, faktor yang dapat menentukan variabel lainnya, yaitu jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Variabel terikat atau gejala yang muncul atau berubah, yaitu waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Sedangkan variabel kontrol, faktor-faktor yang dibuat sama, yaitu orang yang berjalan. Dalam hal ini adalah Birawa, dan kecepatan Birawa melangkah. Oke, perlu dicatat tapi ya, untuk menentukan kecepatan melangkah agar sama, memang harus dibantu dengan suatu alat yang dapat mengukur kecepatan, yaitu speedometer. Nah, kalau ditanya variabel-variabelnya apa saja dari tujuan percobaan tadi? Dari tujuan percobaan tadi, variabel bebasnya berarti intensitas sinar matahari. Variabel terikatnya yang bisa berubah adalah pertumbuhan panjang sulur batang tumbuhan sirih. Variabel kontrol yang harus dibuat sama, yaitu tanah, air, kelembapan, udara, pupuk, dan lain-lain. Langkah selanjutnya yaitu mendaftar alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang percobaan. Alat itu benda yang bisa membantu lancarnya percobaan. Kalau bahan itu yang habis pakai. Begitu kurang lebih bedanya. Nah, ini contohnya alat dan bahan dari tujuan percobaan yang tadi. Tentunya kita juga harus memiliki panduan urutan langkah-langkah yang rinci untuk melakukan percobaan, agar percobaan berjalan dengan baik dan tidak ada yang terlupakan. Langkah-langkah ini disebut dengan prosedur percobaan. Inilah contohnya prosedur percobaan tumbuhan sirih tadi. Setelah kelima langkah tadi kamu lakukan, berarti kamu sudah selesai merancang percobaan. Selanjutnya, kamu dapat melakukan percobaan sesuai dengan prosedur percobaan yang kamu buat. Terakhir, lakukan pelaporan hasil percobaan dengan menyajikan data percobaan, serta menarik kesimpulan apakah hipotesis yang kamu buat diterima atau ditolak. Percobaan atau penelitian dilaporkan secara lengkap meliputi rancangan percobaan dan hasil percobaan. Laporan percobaan yang lengkap memuat 1. Tujuan percobaan, 2. Hipotesis, 3. Variabel, 4. Alat dan bahan, 5. Prosedur percobaan, 6. Pengumpulan dan pengolahan data hasil percobaan, dan 7. Kesimpulan. Baiklah, kamu sudah mempelajari metode ilmiah dan sudah tahu bagaimana merancang percobaan. Sekarang kamu bisa berlatih merancang percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki apakah banyaknya pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih besar. Tentukanlah 1. Hipotesis dari percobaan ini, 2. Variabel bebas, terikat, dan kontrolnya apa saja. 3. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Dan yang keempat, prosedur percobaan singkat. Bagaimana langkah percobaan yang dapat kamu lakukan. Selamat bekerja. Believe in yourself, you can do this. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.